Shalom dan selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi, edisi Rabu 9 Desember 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Tema kita hari ini, Tuhan menghendaki kesetiaan. Sebelum kita membaca merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan, oleh karena Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita. Dan mengawali seluruh perjalanan hidup kami hari ini, kami mau dasari dengan kebenaran Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan akan mewarnai perjalanan hidup kami hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jagalah orang dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Tuhan menghendaki kesetiaan. Ia tunanga puang, ia mutukama karitu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jodoh di tangan Tuhan. Ada benarnya ungkapan ini, karena cinta tidak dapat dipaksakan. Namun tidak seluruhnya benar, karena sesungguhnya cinta dapat diperjuangkan. Banyak kakek nenek, opa oma yang menikah tanpa dasar cinta, namun keluarga mereka langgeng. Karena dari waktu ke waktu cinta diperjuangkan dalam keluarga. Susi sia ambek nek Yakub sola indok nek Rahel. Kejadian 29 sampai 32. Bacaan hari ini bukan terutama soal kawin perbedaan etnis, tetapi soal kesetiaan pada warisan janji dan keyakinan nenek moyang. Bukan terutama larangan beristrikan dari etnis lain, tetapi tentang kenajisan tempat kudus karena Allah asing yang dibawa istri-istri mereka yang berlatar belakang etnis lain. Ada sejarah mereka yang buram karena salah pilih istri dari etnis dan agama lain. Kesalahan memilih telah membawa malapetaka besar. Raja Daud, Salomo, Ahaz, dan lain-lain jatuh ke dalam pencampuran agama melalui kepercayaan yang dianut dan dibawa istri-istri mereka ke dalam istana, dan akibat adalah membangkitkan kecemburuan dan kemarahan Allah. Lengkap sudah perlawanan Israel menajiskan tempat kudus, melanggar fatwa nenek moyang, menceraikan istri dan menikahi perempuan kafir. Saudara-saudara yang terkasih, jodoh di tangannya. Namun dia memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Pilih pasangan yang tepat,
kecuali kalau mau disebut sebagai orang tidak setia dan pengkhianat keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar, dan keluarga Allah. Salah pilih pasangan hidup menyesal seumur hidup. Salah pilih dalam pildes, pileg, pilkada menyesal 5 tahun. Namun salah pilih juru selamat menyesal dan mati selamanya. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Sungguh memberikan pengertian dan pengajaran-pengajaran yang berarti firman Tuhan pagi ini. Dan biarlah menjalani hidup ini senantiasa membangun kesetiaan pada Tuhan. Kesetiaan pada pasangan kami. Kesetiaan pada pekerjaan kami dan lain dan sebagainya. Dan bukti kesetiaan yang kami boleh tampilkan menjadi bagian hidup memuliakan Allah. Berkati kehidupan kami hari ini, perjalanan kehidupan kami hari ini, ya Tuhan. Dan biarlah kami berjalan dalam tuntunan kasih dari Allah. Dalam berbagai tugas pekerjaan pelayanan kami hari ini, Tuhan berkati. Kami mendoakan jemaat-Mu di hari ini, menikmati ulang tahun, sempurnakan. Yang sakit terpapar COVID-19, pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang dalam kondisi bergumul Tuhan kuatkan. Saudara-saudara kami, anak-anak kami yang belajar sekolah dari rumah, mengikuti ujian akhir semester secara daring, berkati dan anak-anak kami boleh berhasil. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami Tuhan berkati. Boleh mengayomi kami dengan baik, kami hidup dalam ketenangan dan ketenteraman. Kami mendoakan proses pemilu kada dilaksanakan hari ini tanggal 9 Desember di beberapa kabupaten kota, termasuk kampung halaman kami. Berkati ya Tuhan Allah sehingga semua proses berjalan dengan baik. Berkati masyarakat boleh memilih dengan hati nurani. Dan kami percaya Tuhan yang akan menunjuk siapa yang Tuhan akan kehendak menjadi pemimpin di setiap kota, kabupaten. Kami mendoakan ya Tuhan Allah, jauhkan dari setiap kecurangan, kejahatan, suap, sehingga proses boleh berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Kami mendoakan KPUD menjadi pelaksana pemilu kada ini. Berkati dan semua berjalan dengan baik. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan pejuang garda terdepan, para dokter, tenaga rumah sakit, gugus tugas, TNI, Polri, BNPB, relawan, kami semua yang menjaga melindungi diri. Berkati perjuangan kami dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Kami mohon Tuhan jauhkanlah kami dari wabah COVID-19. Terima kasih untuk persekutuan kami pagi ini. Kami boleh datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini, Tuhan memberkati.